terkait Lesti digugat oleh Yoni Dores sebagai pencipta lagu. Ini sebenarnya kasusnya dari tahun 2018, Bang. Yoni Dores mensomasi Lesti selama 2 kali, tapi tidak digubris. Itu pernah ke rumahnya, tapi cuma diterima oleh asisten rumah tangga. Sekali lagi ke sana cuma diterima oleh asisten. Ini berawal dari katanya dari Lesti mengcover lagu di YouTube tapi tidak mencantumkan nama penciptanya, yaitu Yoni Dores. Tidak mempermasalahkan Lesti saat tampil di acara TV seperti di TV swasta lalu. Ini bukan masalah itu, tapi ini masalah terkait izin. Menurut Abang gimana sebagai aktivis hukum? Ya, pertama-tama bahwa ini baru kebuka ya. Ternyata kasus Lesti dilaporkan Doni Dores ini perkara yang cukup lama sebenarnya. Dari tahun 2018 ya. Dan kemarin saya sampaikan bahwa sebaiknya disomasi dulu, ternyata benar. Sudah 2 kali somasi, ternyata tidak ada respon dari Lesti. Sehingga kemarin itu baru dilaporkan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, pasal 113 dan junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan juga denda kurang lebih 1 miliar. Kita harus tahu dulu bahwa yang pertama, saya kembali lagi, setiap undang-undang itu harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh siapapun, ya. Apalagi terkait dengan soal hak cipta. Hak cipta itu undang-undangnya Undang-Undang 8 tahun 2014. Di situ sangat jelas ya bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Itu hak cipta. Jadi itu adalah hak eksklusif dari pencipta. Yang kedua, pencipta itu sendiri adalah seorang, ya berjelas seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri ya atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi. Ya, ini biar jelas ya, karena masyarakat ini kadang apa sih yang dilanggar itu loh. Contoh pelanggaran hak cipta itu contohnya apa? Pelanggaran karya tanpa izin, ya. Lalu penggunaan karya di media digital tanpa izin, pelanggaran hak cipta di software dan teknologi, serta perbuatan karya turunan tanpa izin, ya. Jadi ini biar satu-satu kita bedah dulu ini. Lalu ada muncul namanya royalti. Royalti hak cipta adalah imbalan yang dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan pemanfaatan karya cipta mereka. Jadi setiap pemilik hak cipta itu akan mendapatkan royalti. Royalti itu adalah imbalan. Karena memang kita menggunakan atau memanfaatkan hak cipta daripada yang bersangkutan. Imbalan itu merupakan kompensasi atas hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Ya. Dalam konteks hak cipta lagu ya toh. Royalti merupakan pembayaran yang diterima pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan lagu mereka secara komersial. Jadi kalau lagu itu misalnya digunakan oleh seorang penyanyi atau public figure secara komersial dan ada nilai ekonominya, itu memang harus dapat izin dari pemilik hak cipta dan juga harus ada royalti kepada pemilik hak cipta. Karena nanti royalti ini ya akan diberikan kepada pencipta tersebut lewat LKHPN kalau nggak salah itu ya, salah satu lembaga yang resmi yang memang akan memungut royalti dan itu serahkan kepada pemilik hak cipta atau pencipta lagu. Supaya jelas dulu ini. Dan di situ ada hak ekonomi, ada hak pemanfaatan dan juga kalau royalti lagu ya itu imbalan atas penggunaan lagu secara komersial. Misalnya radio, televisi, media-media sosial yang memang ada income-nya. Ada penghasilan yang memang didapatin. Lu bayangkan saja, orang yang menciptakan sesuatu hasil karya atau menciptakan lagu, lalu digunakan orang lain secara ekonomis, ada nilainya ekonomisnya, ya kan? Ada uang yang masuk, tetapi pencipta nggak dapat apa-apa, ya kan? Makanya undang-undang hak cipta itu harus diberlakukan dan disosialisasikan karena banyak public figure, artis sekalipun itu belum memahami tentang undang-undang hak cipta. Bahwa lu menggunakan cover lagu orang, itu kan harusnya izin daripada pemilik atau pencipta lagu atau pemilik hak cipta. Lalu apa? Bagaimana caranya? Ya harus bayar royalti dong. Karena royalti ini akan diberikan kepada pemilik hak cipta karena sudah diatur dalam undang-undang hak cipta gitu loh. Nah, terkait LMKM yang bilang Bang Yoni bilang LMKM itu hanya mengurus performing rights, bukan mengurus terkait izin langsung dari penciptanya. Menurut Abang sendiri gimana? Itu memang benar. Memang benar. Jadi kalau misalnya pengelolaan royalti itu memang
contoh hak cipta ya, royalti hak cipta lagu dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional namanya LMKM yang bertugas menghimpun. Jadi dia tuh menghimpun dan mendistribusikan royalti itu kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi memang LMKM ini berfungsinya untuk menghimpun royalti dan itu akan diberikan kepada pemilik hak cipta. Jadi wajar ketika LMKM ini didirikan. Contoh, jadi jangankan hanya Lesti, itu yang namanya restoran yang memutar lagu-lagu dari penciptanya milik siapapun itu harus membayar royalti dong. Karena ada nilai ekonominya. Karaoke-karaoke, ya itu kafe-kafe, selama itu ada nilai ekonominya, itu harus ada izin dari pemilik hak cipta. Itu loh. Dan ada royalti yang memang harus diberikan kepada manajemen yang namanya LMKM tersebut. Bang Yoni Dores membantah ini bukan terkait masalah ngasih cash langsung ya, tapi ini terkait perizinan izin karena beberapa kali Lesti menyanyikan mengcover lagu di YouTube tanpa mencantumkan nama pencipta lagu. Itu yang dipermasalahkan, bukan yang lain-lainnya. Bukan, kita harus kembali lagi bahwa undang-undang hak cipta itu ada untuk melindungi para pencipta lagu hasil karya seni. Dan itu memang mutlak. Kalau memang contoh ada lagu yang dinyanyikan dan penciptanya yang menciptakan lagu tersebut dapat apa gitu loh. Nanti penyanyi-penyanyi cover ini lalu dapat ekonomisnya, hidup mewah, lalu yang pencipta lagunya tinggal digubuk derita kan. Itu enggak fair banget. Makanya undang-undang hak cipta itu benar. Royalti itu adalah imbalan atas penggunaan lagu secara komersial. Contohnya di radio, di televisi, atau mungkin di media lainnya menghasilkan yang namanya nilai ekonomi, nilai eksklusif. Dan dibayarkan ke siapa? Lewat organisasi namanya LMKM. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lalu Lembaga Kolektif Nasional yang mengelola uang tersebut lalu memberikan kepada pemilik hak cipta. Gitu loh, itu aturannya. Bang, jadi seharusnya seperti apa sih Bang? Karena kan Bang Yoni bilang saya tidak tahu nih ini siapa yang nyuruh, siapa yang di belakang dari Lesti. Tidak tahu ini tiba-tiba Lesti nyanyikan lagu tapi tidak tahu siapa penciptanya. Masa dari manajemennya aja tidak ada yang tahu gimana? Ya, artinya kan sekarang dilaporin. Di situ kan nanti ada namanya rangkaian penyelidikan. Siapa yang menyuruh, siapa yang menyiapkan acara, manajemennya siapa, bekerja sama dengan siapa, menghasilkan income atau nilai ekonomis atau eksklusifnya berapa. Pernah ada manajemen memberikan izin atau minta izin kepada pemegang hak cipta. Dodi Dores tersebut pernah enggak? Yang faktanya bahwa saya baru dapat informasi bahwa ternyata sudah ada somasi 2 kali. Bahwa etikat baik soal seorang pencipta atau hak cipta sudah memberikan somasi teguran hukum. Ini loh saya berikan somasi. Ternyata 2 kali somasi kan tidak ada tanggapan. Dan dari tahun 2018 sampai hari ini 2025 baru dilaporkan di Polda Metro. Mungkin ya ini praktisi berbicara bahwa kemungkinan bahwa mungkin Dodi Dores mau menyampaikan kepada publik bahwa semua harus taat dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Bahwa somasi itu teguran hukum, kalau tidak respon ditingkatkan menjadi laporan polisi. Ketika laporan polisi terjadi, artinya bahwa rangkaian proses penyelidikan itu akan dilakukan pihak kepolisian. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah vendor? Apakah manajemen? Apakah Lesti pribadi? Siapa yang menyuruh untuk menyanyikan lagu tersebut? Lalu dapat izin dari siapa? Jadi semua itu nanti rangkaian itu akan terjadi. Tapi saran saya sebagai praktisi hukum ini ada miskomunikasi nih kalau menurut saya. Jadi sebaiknya udah ada laporan polisi, setelah klarifikasi minta namanya restorasi justice. Diselesaikan secara kekeluargaan aja lah. Damai itu indah.